Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizki rahimakumullah, Dajjal adalah sebutan bagi seorang manusia yang akan muncul di akhir zaman sebagai penipu besar yang akan menyesatkan banyak orang dengan tipu daya dan kekuatan gaibnya. Ia adalah fitnah terbesar bagi umat manusia, khususnya umat Islam, karena ia akan mengaku sebagai Tuhan dan memerangi Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi. Dajjal telah disebutkan dalam beberapa sumber yang dapat dipercaya, seperti Al-Quran, hadis, dan riwayat sejarah. Al-Quran menyebut Dajjal dengan istilah Al-Masih, Ad-Dajjal yang berarti Mesias palsu, dalam surat Al-Anbiya ayat 97 dan surat Al-Zuhuf ayat 61. Hadis-hadis yang menceritakan tentang Dajjal sangat banyak dan sahih. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan Imam Tirmizi. Riwayat sejarah juga memberikan informasi tentang asal-usul, ciri-ciri, perbuatan Dajjal seperti yang ditulis oleh Ibnu Katsir Al-Qurtubi dan Al-Mas'udi. Video ini akan mengulas kisah Dajjal dari awal hingga akhir. Video ini akan membahas tentang kisah kelahiran, masa kecil kemunculan, dan kematian Dajjal. Video ini juga akan memberikan penjelasan tentang hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari kisah Dajjal, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan kita terhadap fitnah Dajjal yang akan datang. Inilah kisah kelahiran Dajjal. Dajjal adalah keturunan Yahudi dari Musa bin Samiri, seorang tukang sihir yang membuat berhala sapi emas untuk menyesatkan Bani Israel. Saat Nabi Musa alaihi salam pergi ke Gunung Sur, Musa bin Samiri adalah orang yang paling durhaka dan kafir di antara Bani Israel. Ia mengajarkan ilmu sihir dan penyembahan berhala kepada anak cucunya. Dajjal lahir di negeri Samirah atau Samaria, sebuah wilayah di Palestina yang dihuni oleh Bani Israel. Ia lahir sekitar 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam diutus sebagai Rasul. Ia lahir pada malam yang gelap gulita dan angin kencang. Ia lahir dengan kondisi fisik yang cacat dan menakutkan, buta sebelah mata kanan dan memiliki tulisan kafir di antara kedua matanya. Ia juga memiliki rambut yang kusut dan kotor. Orang tua Dajjal adalah penyembah berhala sapi betina yang dibuat oleh Musa bin Samiri. Mereka adalah orang-orang yang tergolong fasik dan zalim. Mereka mendapat pengaruh dari setan yang membisikkan kejahatan dan kekufuran kepada mereka. Mereka tidak mengenal Allah dan tidak mengikuti syariatnya. Mereka merasa bangga dengan anak mereka yang lahir dengan kekuatan gaib. Mereka menganggap Dajjal sebagai anak pilihan yang akan menjadi pemimpin Bani Israel. Inilah kisah masa kecil Dajjal. Dajjal adalah seorang anak kecil yang lahir dengan cacat fisik dan mental. Ia memiliki mata sebelah kanan yang buta dan mata sebelah kiri yang besar dan berkilau. Ia juga memiliki tanda kafir di antara kedua alisnya. Dajjal adalah anak yang sangat bermasalah sejak kecil. Ia suka tidur seharian dan tidak mau menyusui dari ibunya. Ia juga sering menyengsarakan orang tuanya dengan menangis dan berteriak tanpa henti. Dajjal juga memiliki kekuatan gaib yang aneh dan menakutkan. Ia bisa berbicara dengan berhala-berhala yang ada di rumahnya dan mendapatkan ilmu sihir dari mereka. Ia juga bisa mengeluarkan api dari mulutnya dan membakar apa saja yang ia inginkan. Ia bahkan pernah membunuh ayam-ayam milik tetangganya dengan cara memenggal leher mereka dengan giginya. Orang-orang sekitar Dajjal sangat takut, benci, dan mengusirnya.
Mereka menganggap Dajjal sebagai anak setan yang akan membawa bencana dan kehancuran. Mereka sering melempari Dajjal dengan batu, kayu, dan sampah. Mereka juga mencoba membunuh Dajjal dengan cara meracuni makanannya, menusuknya dengan pisau, atau menguburnya hidup-hidup. Namun Dajjal selalu lolos dari kematian. Dengan kekuatan gaibnya, Dajjal tumbuh menjadi seorang yang sombong, jahat, durhaka, dan membenci Allah, Rasul-Nya, dan umatnya. Ia berambisi untuk menjadi Tuhan dan menguasai dunia. Ia menunggu saat yang tepat untuk keluar dari persembunyiannya dan menyesatkan manusia dengan tipu dayanya. Ia adalah Dajjal, sang penipu besar yang akan menjadi musuh terbesar bagi umat Islam di akhir zaman. Inilah waktu kemunculan Dajjal. Dajjal akan muncul di akhir zaman setelah terjadi beberapa tanda-tanda besar yang menunjukkan kedekatan hari kiamat. Di antara tanda tersebut adalah kemunculan Imam Mahdi, seorang pemimpin yang akan mempersatukan dan memimpin umat Islam dalam peperangan melawan kaum kafir. Tanda lainnya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit, yang akan membantu Imam Mahdi dan umat Islam dalam menghadapi Dajjal dan pasukannya. Tanda lainnya adalah terjadinya peperangan besar antara kaum muslimin dan kaum kafir yang disebut sebagai Malhammah Kubra atau Armageddon. Dajjal akan muncul di Khurasan, sebuah wilayah di Iran yang berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Ia akan muncul bersama dengan 70.000 orang Yahudi yang mengikutinya. Ia akan muncul pada saat dunia sedang mengalami krisis kekacauan dan kemiskinan. Ia akan muncul pada saat umat Islam sedang lemah, terpecah dan tertindas. Misi Dajjal adalah menyesatkan umat manusia dengan mengaku sebagai Tuhan dan menunjukkan keajaiban-keajaiban palsu. Ia akan mengklaim bahwa ia adalah Al-Masih, yaitu Mesias, yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ia juga akan mengklaim bahwa ia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan yang disembah oleh orang-orang Muslim. Ia akan menantang dan menghina Allah, Rasul-Nya, dan umatnya. Dajjal akan menyesatkan umat manusia dengan cara yang sangat licik dan menipu. Ia akan menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan tanaman di bumi. Ia akan menghidupkan mayit yang telah mati dan menyuruh mereka untuk bersaksi bahwa ia adalah Tuhan. Ia akan membawa 2 sungai, satu berisi air dan satu berisi api. Ia akan mengatakan bahwa sungai air adalah neraka dan sungai api adalah surga. Ia akan memberikan pilihan kepada manusia, apakah mereka mau masuk ke sungai air atau sungai api. Barang siapa yang masuk ke sungai air, ia akan mati. Barang siapa yang masuk ke sungai api, ia akan selamat. Ia akan memberikan rezeki dan kekayaan kepada orang-orang yang mengikutinya dan memberikan siksaan dan kemiskinan kepada orang-orang yang menentangnya. Inilah saat kematian Dajjal. Dajjal tidak akan berbuat apa-apa terhadap lawan-lawannya yang paling kuat dan paling mulia, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi dan kaum muslimin yang setia, mereka adalah orang-orang yang tidak tertipu oleh tipu daya Dajjal dan tetap berpegang teguh pada akidah dan syariat Islam. Mereka adalah orang-orang yang bersabar, berjuang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan Dajjal dan pasukannya. Dajjal akan mati di Babil, sebuah kota di Irak yang memiliki sejarah panjang dan penting dalam peradaban manusia. Ia akan mati setelah dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam yang akan mengejarnya dari Palestina hingga ke Irak. Kemudian Dajjal akan mati dengan cara yang sangat hina dan menyedihkan.
Ia akan ditusuk oleh tombak Nabi Isa alaihissalam di leher atau dada hingga mengeluarkan darah berwarna putih yang menyerupai susu. Ia akan berteriak kesakitan dan ketakutan sambil memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak akan mengampuni Dajjal karena ia adalah orang yang paling kafir dan zalim. Kematian Dajjal akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Dengan kematian Dajjal, berakhirnya fitnah Dajjal yang telah menimpa banyak orang. Umat Islam akan meraih kemenangan yang gemilang atas kaum kafir dan pasukan Dajjal. Umat Islam akan mendapatkan kedamaian, keamanan, dan kebahagiaan di bumi. Umat Islam akan hidup dalam keadaan ridho Allah, rahmat Allah, dan barokah berkah Allah. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Semoga kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal yang terlaknat. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.